Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi yang sudah saya upload sebelumnya, yaitu mengenai Excel. Nah, hari ini ada beberapa materi yang harus kita bahas, yaitu adalah fungsi dasar dari Excel, ya, seperti sum untuk penjumlahan, average untuk rata-rata, kemudian untuk mencari nilai terbesar, terkecil, kemudian kita cari jumlah dari data yang sudah ada, kemudian kita akan mencari median atau nilai tengah, ya. Kemudian kita cari modus atau frekuensi atau data yang paling sering muncul di dalam satu tabel. Nah, kemudian kita akan juga pelajari mengenai pengaturan teks seperti uppercase, ya, uppercase untuk membuat tulisan teksnya itu cetak besar, ya, huruf besar semua. Kemudian ada lower, kebalikannya yaitu cetak kecil. Kemudian ada lagi untuk memotong teks, ya. Jadi di dalam satu sel itu teksnya bisa kita potong dari sebelah kiri yaitu left. Nah, kemudian kita potong dari sebelah kanan atau right, kemudian ada mid, kita potong teksnya di tengah-tengah, ya. Kemudian kita bisa menggabungkan teks menjadi sebuah string dari beberapa sel atau dari dua sel misalnya. Nah, itu akan kita coba di materi di video ini. Nah, kita akan di sini sudah ada saya buat tadi data, ya. Jadi seperti laporan nilai akhir mahasiswa. Nah, di sini sudah ada satu tabel, ya. Di dalam tabel ini sudah terisi data dari 15 mahasiswa. Kemudian ada NIM-nya, kemudian ada nama, kemudian ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi dari data yang sudah tersedia ini kita akan menghitung jumlah, ya. Jumlahnya ini yaitu jumlah dari setiap mahasiswa, jumlah dari tugas, UTS, dan UAS. Jadi nilainya nanti kita akan jumlahkan di setiap mahasiswa, kita letakkan di selnya, kemudian kita cari rata-rata atau average dari nilai setiap mahasiswa. Nah, begitu seterusnya, kemudian kita akan cari juga rata-rata dari nilai tugas seluruh mahasiswa, kemudian kita akan cari nilai rata-rata dari UTS seluruh mahasiswa, berarti nanti kita akan sorot atau range-kan nilainya ini ke bawah, ya. Kemudian nanti nilai UAS-nya juga kita akan rata-ratakan dari seluruh mahasiswa. Kemudian kita akan cari nilai minimum atau nilai terkecil dari nilai tugas, ya. Kemudian kita akan nilai terkecil dari nilai UTS dan nilai terkecil dari nilai UAS. Kemudian ada max, ya, berarti kita akan mencari nilai terbesarnya, ya, nilai terbesar. Kemudian ada count. Nah, count ini akan menghitung berapa banyak data yang akan kita gunakan, yang akan kita sorot, ya, nanti. Kemudian ada lagi yang namanya median, kemudian ada modus, ya. Jadi nilai median ini kita akan cari nilai yang paling sering muncul dari range tugas, kemudian range UTS, dan range UAS. Kemudian begitu juga, dari median ini kita akan mencari nilai tengah, ya, nilai tengah dari tugas, kemudian nilai tengah dari UTS, dan nilai tengah dari UAS. Nah, kemudian ada nilai modus, yaitu frekuensi atau data yang paling sering muncul. Nah, biasa itu kalau kita dengar median, modus, dan mean itu kita dengar di statistik, ya. Jadi kita akan singgung yaitu modus untuk mencari nilai yang paling sering muncul atau data yang paling sering muncul dari range yang kita sorot, yang kita pilih
Jadi akan kita cari rata-rata, jumlah, min, max, kemudian count, median, dan modus. Nah, dari data yang di sini, yaitu kita akan mencari yang pertama kali adalah sum atau jumlah. Jadi, untuk melakukan penjumlahan dari beberapa sel, kita bisa menggunakan fungsi sum, yaitu kita ketikkan sama dengan kita blok range yang mau kita jumlahkan. Jadi, kita ketikkan di sini sama dengan sum, buka kurung, kita sorot range-nya dari D3 hingga F3. Nah, ini dia. Maka didapatkanlah jumlah dari tugas UTS dan UAS dari mahasiswa pertama adalah 262. Begitu juga untuk yang kedua, yaitu sama dengan sum. Ya. Nah, kemudian kita berikan buka kurung, kemudian kita sorot selnya dari sel D4 hingga F4. Kemudian kita tutup kurung. Seperti itu. Ya. Begitu juga dengan yang ketiga, sama dengan sum D5, sum sel D5 sampai F5. Kemudian sama dengan sum D6 hingga F6. Jadi untuk lebih mudahnya lagi, kita blok seperti ini yang sudah kita lakukan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi sum. Nah, ketika kita sorot ke samping ada muncul tanda tambah, kita tekan lalu sorot ke bawah, geser kursornya ke bawah. Nah, ini akan mengikuti fungsi sum yang sudah kita buat di atasnya. Nah, seperti ini. Kita double klik, yaitu sama dengan sum D17. D17 ini dia ya, D17 hingga F17. Nah, seperti itu untuk sum. Jadi sum tadi untuk penjumlahan atau menjumlahkan beberapa sel. Nah, kemudian bisa juga kita membuat rata-rata, yaitu dengan menggunakan fungsi average. Nah, ini ya, average, kemudian kita berikan buka kurung. Nah, di sini ada perintah yaitu number one, yaitu atau kita buat selnya dari sel D3, kemudian E3, dan kemudian F3. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Jadi didapatkanlah rata-rata dari tugas UTS dan UAS sama dengan 87,3. Nah, kita buat lagi untuk yang mahasiswa kedua sama dengan average D4 ya, D4 hingga F4 ya. Kemudian sama dengan average dari D5 ya, D5 hingga F5. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi average ya dari sel D6 hingga sel F6. Gitu. Kemudian kita percepat caranya, yaitu kita blok atau kita sorot semua yang sudah kita buat dengan fungsi yang sama, yaitu average. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, ini kursor kita ada tanda tambah, kita tekan kemudian sorot ke bawah. Nah, jadilah fungsi yang sama, yaitu fungsi average untuk melakukan rata-rata dari beberapa sel yang sudah kita sorot. Nah, itu dia untuk rata-rata atau average.
Nah, kemudian kita mau cari rata-rata dari tugas. Nah, berarti kita lakukan fungsi average lagi, sama dengan average. Rata-rata dari mana? Berarti kita sorot dari sel D3. D3 hingga ke D17. Ya, lihat ini ya, D17. Jangan yang ininya dilihat. Ini angka yang ada di sebelah kiri. Nah, berarti dari sel D3 hingga D17. Kemudian kita berikan tutup kurung. Jadi rata-rata dari nilai tugas semua mahasiswa adalah segini ya, 80,86667. Nah, kemudian kita sorot lagi ke samping supaya melakukan fungsi yang sama, yaitu average untuk UTS. Kemudian ini juga average atau rata-rata untuk UAS. Seperti itu dia. Jadi bisa kita tinggal sorot-sorot aja, kita geser, kita drag ya, supaya melakukan fungsi yang sama. Nah, kemudian ada nilai minimum. Jadi kita akan lihat nilai minimum dari ya. Kita akan lihat nilai minimum dari nilai tugas, sama dengan minimum atau min, kita sorot ya dari nilai tugas, yaitu D3 hingga D17. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dapat ya nilai minimumnya, yaitu 60. 60 itu berada di sini. Ya, nanti kita temukan nilai minimum dari tugas ada di sini, di sel D16. Nah, begitu juga untuk UTS. Ya, kita akan cari nilai minimum untuk UTS dan UAS. Berarti kita tinggal sorot ke samping supaya kita menemukan nilai minimum dari UTS dan UAS. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke maksimum. Maksimum, max, buka kurung. Nah, yang mau kita cari nilai maksimumnya adalah di kolom dari sel D3 hingga D17. Ya, itu maksimum. Kita sorot ke samping untuk melakukan fungsi yang sama, yaitu melakukan maksimum, cari nilai tertinggi. Ya, jadi 90 ada di sel D8. Nah, kemudian di UTS ya, UTS 99 berarti berada di sel ini ya, E3. Nah, kemudian ada lagi UASnya nilai 99 tertinggi, berarti berada di sel F12. Nah, begitu juga untuk count. Jadi count ini akan melakukan penjumlahan berapa banyak sel yang akan kita blok. Nah, misalnya count ya, kita count, kita sorot selnya dari sini ke sini ya, dari sel D3 hingga D17. Berarti kalau dibilang menghitung datanya, berarti jumlahnya 15. Karena data yang kita blok tadi berjumlah 15, kecuali kalau misalnya kita buat count. Ya, count misalnya kita hanya blok dari sini hingga ke dari sel E3 hingga E6 ya. Nah, count berarti yang dijumlahkan yaitu berapa data yang ada dari antara sel E3 hingga E6. Maka jumlahnya adalah 4 data. Nah, seperti itu ya. Itu untuk fungsi count. Jadi bedanya dengan fungsi sum itu, kalau count itu menghitung banyaknya data, kalau sum itu menghitung jumlah dari isian di selnya ya, isi dari selnya. Jadi yang dihitung ini 80 tambah 99 tambah 83. Sementara kalau kita gunakan count itu menghitung banyak selnya yang kita sorot. Nah, seperti itu dia. Oke, kemudian kita lanjut ke median. Jadi median itu adalah mencari nilai tengah ya. Nilai tengah dari satu kolom atau dari sel D3 hingga D17. Jadi kita akan cari median ya, kita
kita blok dari sel D3 hingga D17. Jadi nilai tengah dari semua sel ini adalah nilainya 82. Nah, kita akan lakukan juga hal yang sama untuk UTS. Kita geser ke samping. Jadi nilai median dari sel E3 hingga E17 adalah 88. Begitu juga dengan UAS, nilai tengahnya dari F3 hingga F17 adalah 78. Kemudian modus adalah tadi nilai yang paling sering muncul, ya. Kita cari modus. Nah, kalau modus fungsinya adalah mode, ya. Mode yaitu mode kita blok dari D3 hingga D17. Jadi kita akan cari nilai yang paling sering muncul adalah nilai 90, ya, yang sering muncul. Jadi 90 di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali muncul nilai 90. Nah, itu untuk modus. Begitu juga akan kita lakukan untuk UTS dan UAS. Kita geser ke samping. Nah, di UTS, ya, di UTS yang paling sering muncul itu adalah angka 80. Ya, angka 80, 1, 2, 3. Nah, ini dia. Itu juga untuk modusnya di UAS. Angka 78, 1, 2, 3. Gitu. Nah, itulah untuk fungsi dasar dari Excel. Nah, kemudian kita akan melakukan pengaturan teks seperti yang saya bilang tadi adalah upper, lower, middle, ya benar. Kemudian left, right, dan concat nanti. Nah, jadi kita akan buat di sheet yang baru. Ya, kita akan buat di sheet yang baru. Nah, misalnya saya punya teks, ya, Sumatera Utara. Kemudian teks yang kedua adalah Indonesia. Kemudian ada lagi Medan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di atas Indo Programmer. Nah, jadi saya akan membuat teks Indo Programmer ini menjadi huruf besar semua atau uppercase. Ya, berarti kita akan buat sama dengan upper. Nah, di sini sudah ada upper, kita tekan tab. Nah, kemudian bisa kita isikan teksnya. Misalnya teksnya kita ambil dari sel A1. Nah, kemudian kita tutup kurung, maka akan menjadi uppercase, ya. Kemudian, nah ini kita lakukan di sel C1. Berarti di sel C1 akan menunjukkan bahwa Indo Programmer tulisannya ini menjadi huruf besar atau uppercase. Begitu juga untuk Sumatera Utara. Upper, ya, upper, kemudian kita pilih ini, ya, sel A2, ya, kemudian kita tutup. Nah, ya. Nah, kemudian kita akan buat Indonesia menjadi huruf kecil, berarti kita buat lower. Lower, kemudian kita pilih selnya, sel A3, dan tutup kurung. Nah, kemudian begitu juga untuk Medan, lower. Nah, di sel A4. Oke. Nah, ini dia, ya. Nah, kemudian ini tadi untuk upper kita buat selnya. Nah, bagaimana kalau kita mau buat teksnya langsung? Ya, jadi misalnya upper, ya, kita berikan tanda petik. Ya, kita berikan stringnya di situ, yaitu misalnya Medan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi bisa dua cara. Bisa kita langsung inputkan teksnya, ya, dengan memberi tanda petik 2.
Kemudian bisa juga kita langsung panggil selnya, ya. Nah, itu dia. Begitu juga dengan Sumatera Utara, sama dengan lower, misalnya lower, ya, Sumatera, misalnya seperti ini ya. Utara. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menyisipkan teksnya, harus kita berikan juga tanda petik 2. Ya. Kecuali kalau kita mau buat langsung panggil selnya, bisa langsung kita buat sama dengan upper, kemudian nama selnya. Nah, itu untuk upper dan lower. Kemudian ada lagi yang namanya pemotongan teks. Nah, pemotongan teks ini bisa kita lakukan dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, dari tengah. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan pemotongan teks dari sebelah kiri. Nah, di sini sudah ada 4 teks ya, di sel C1 hingga sel C4. Jadi kita berikan sama dengan left ya, left buka kurung, kemudian selnya ya, kita pilih sel C1, kemudian koma. Nah, berapa karakter yang kita inginkan dari sel C1? Nah, kita mau ambil hanya 2 ya, hanya 2 karakter. Ingat ya, nah kalau di sini ada 2 kata yaitu Indo dan programmer, berarti spasinya itu juga terhitung sebagai karakter ya. Nah, misalnya seperti ini, left C1 kita ambil sebanyak 2 karakter. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita juga buat left Sumatera Utara ya, kita ambil sebanyak berapa ya, 10. Kita butuh 10 karakter dari sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Sumatera 8, kemudian ada spasi di situ dan U jadi 10. Nah, itu untuk left. Nah, bagaimana kalau kita buat right? Nah, kalau right ya, ini saya beri tanda dulu. Left, right, kemudian middle nanti. Nah, jadi di sini ya, right berarti kita ambil pemotongannya itu dari sebelah kanan. Nah, misalnya dari sel sama dengan right ya, dari sel C3 kita ambil sebanyak 3 karakter. Berarti dihitung dari karakter yang ada di sebelah kanan, A, I, dan S. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk right ya, right Medan. Kita ambil misalnya 4 karakter. Berarti selnya kita klik C4, kemudian kita butuh 4 karakter. Berarti dipotong 4 karakter dari sebelah kanan. Karena dia fungsinya adalah right. Ya, sama dengan, nah seperti ini. Ya, jadi diambil dari sebelah kanan. Ini kalau diambil dari sebelah kiri. Itu dia. Nah, kemudian bisa juga kita ambil dari tengah-tengahnya ya, yaitu middle. Nah, di sini ada teks Sumatera Utara ya, berarti kita sama dengan mid ya, mid kemudian buka kurung. Nah, kita klik selnya, sel C2 ya, C2. Nah, di sini ada, kita lihat start number ya, kita mulai dari karakter keberapa ya, kita mulai dari karakter berapa, misalnya kita mulai dari karakter ketiga sudah. Nah, kemudian koma. Nah, berapa karakter yang kita perlukan, misalnya kita butuh 5 karakter. Ini dia mater ya, jadi ini tadi maksudnya mid, kita bisa ambil teksnya, potong teksnya dari tengah-tengah, dari sel C2 dimulai dari, nah ini start number, dimulai dari karakter ketiga yaitu M, nah, sebanyak 5,
seperti MATER. Seperti itu ya. Begitu juga misalnya saya kasih contoh lagi, yaitu meet, buka kurung. Nah, sel yang mana mau kita pilih untuk dipotong? Misalnya sel yang ini ya, Indonesia. Jadi sel C3, koma, start number. Nah, kita mulai ambil, kita potong teksnya dari karakter ke-5 ya. Nah, kita ambil sebanyak 3 karakter. Kita butuh 3 karakter. Ya, ini tadi mulai dari karakter keberapa, dan ini berapa banyak sel yang dibutuhkan atau yang mau diambil, dipotong. Ya, klik enter. Nah, ini dia. Ya, saya gampang kok. Nah, kemudian dari left, right, dan mid itu adalah fungsi untuk memotong teks. Bisa juga kita untuk menggabungkan beberapa sel, ya, yaitu fungsi concat, ya, menggabungkan beberapa sel. Contoh, ini Indo Programmer, saya mau gabungkan dengan Medan, ya, dari sel C1, ya, sel C1 ini, sel C1 dengan sel D1, saya akan gabungkan dengan menggunakan concat, ya. Jadi menggabungkan teksnya, ya, bukan menggabungkan sel. Ya, kalau menggabungkan sel beda. Kemarin kita sudah bahas di video pertemuan kelima, ya. Jadi ini kita akan gabungkan teksnya dari beberapa sel, yaitu sama dengan concat, ya. Concat dari sel C1, kemudian sel D1, kita tutup kurung seperti ini ya, Indo Programmer Medan. Nah, jadi kalau misalnya ini kalau kita perhatikan ini kan tidak ada spasi, ya, tidak ada spasi yang memisahkan, menandakan bahwa ini sel pertama dan ini sel keduanya. Jadi bisa kita sisipkan lagi dengan memberikan tanda petik 2 di sana, ya, petik 2, kemudian kita berikan slash misalnya, kemudian petik 2 lagi, kemudian kasih koma sebagai penghubung untuk sel D1. Kita enter. Nah, ini dia. Ya, jadi kita bisa gabungkan menggunakan concat beberapa teks yang ada di berbeda-beda sel. Jadi bisa banyak, ya. Jadi misalnya kita mau gabungkan lagi, saya gabungkan, ya, saya gabungkan misalnya sama dengan concat, ya, saya gabungkan misalnya sel A1, koma, saya berikan tanda garis misalnya, kemudian saya gabungkan lagi sel A2, kemudian saya berikan lagi tanda seperti ini, ya, kemudian gabungkan lagi sel A3, ya, berikan lagi tanda misalnya seperti ini, ya, kemudian berikan lagi tambahan untuk sel A4, nah, kemudian tutup kurung. Nah, inilah dia. Jadi di sini sudah ada 4 sel yang bisa kita ambil teksnya menjadi 1. Ya, ini dia. Concat. Jadi concat ini berfungsi untuk mengambil teksnya dan digabungkan menjadi 1. Ya, ini dia. Guys. Ini biar saya buat seperti ini, biar sambil bisa dicatat, ya, dicatat. Oke, ini aja. Sorry. Ya. Jadi ini kalau misalnya tidak diulang-ulang, ini kita akan kelupaan. Ya, sama seperti pisau. Kalau
jarang diasah, pasti dia akan tumpul. Ya, jadi begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita jarang mengasah ilmu kita, ya pasti kita bisa tertinggal dari orang-orang lain yang ingin memperbaiki kehidupannya melalui pendidikan. Ya, jadi buat kita yang masih diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan, ya silakan dimanfaatkan dengan baik. Ya, baik apa yang ada di kamu sekarang. Ya, nah ini dia ya. Ini dia tadi untuk fungsi-fungsi dari aturan teks, yaitu pemotongan, penggabungan, kemudian upper, middle, ya. Itu dia. Nah, jadi ini biar saya tunjukkan di sini, biar kalian bisa lihat, ya. Ini dapatnya dari mana? Yaitu dari left C1, kemudian kita ambil 2 karakter. Nah, ini dia juga. Right C3 berarti diambil dari sel C3 sebanyak 3 karakter. Kemudian itu juga dengan middle. Middle ini diambil dari sel C2 dimulai dari karakter ketiga dan diambil sebanyak 5 karakter. Nah, ini concat juga ya. Concat ini untuk menggabungkan tadi, menggabungkan isi dari selnya atau teksnya, ya, C1 diambil dari C1, mana C1, C1 digabungkan dengan D1. Jadi ini dia hasilnya. Oke, sampai di situ materi atau video pembelajaran kita hari ini. Silakan diulangi kembali materi-materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, bagi yang ingin berlatih, saya berikan satu contoh, satu latihan ya. Saya berikan satu latihan ya. Jadi di sini sudah ada satu ini. Jadi sudah ada satu latihan, fungsinya di sini. Nah, ini ada ketentuannya ya. Ketentuannya nama ya, kemudian lama bekerja, kemudian gaji pokok silahkan diisi sendiri ya. Lama bekerja, gaji pokok, dan nama silahkan diisi sendiri. Jadi di sini sudah ada daftar gaji karyawan sebanyak 10 orang ya, silahkan diisi sendiri. Nah, kemudian tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan itu adalah sama dengan 10% dari gaji pokok. Jadi misalnya kamu buat gaji pokoknya 2.900.000 ya, 2.900.000. Berarti tunjangan jabatannya sama dengan 10% atau 0,1 ya, 10% dikali dengan gaji pokok. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kemudian total gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan. Berarti sama dengan sel E3 ditambah dengan sel F3. Seperti itu dia. Ya, jadi begitulah kamu buat seterusnya ke bawah. Nah, tapi yang harus kamu pahami, ini tadi gaji pokok, lama bekerja dalam satuan tahun, kemudian namanya silakan diisi sendiri. Ya, bagi yang mau berlatih. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Ya, silakan di subscribe, di share, dan di like video-video pembelajaran yang sudah saya berikan.